Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Metasya dengan NIM 242SP150 kelas 2D. Tujuan saya membuat video ini ingin melengkapi tugas UAS mesin listrik dengan dosen pengampu Pak Taufik Mukhtar, ST.MT. Selamat menyaksikan. Pada soal bagian yang pertama, di bidang pekerjaan mana diaplikasikan mata kuliah mesin listrik atau generator listrik? Mata kuliah mesin listrik diaplikasikan di bidang pembangkit listrik, industri manufaktur, perubahan energi, perawatan dan pemilihan listrik, PLN, pabrik, serta industri kelapa sawit untuk sistem pembangkit dan distribusi listrik. Yang kedua, apa itu mesin listrik? Mesin listrik adalah peralatan elektromekanik yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau sebaliknya. Mesin listrik dibagi menjadi 3 kategori utama seperti generator, motor, dan transformator. Yang ketiga, apa itu generator listrik? Generator listrik adalah mesin yang mengubah energi mekanik atau gerak menjadi energi listrik dengan memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik. Yang keempat, klasifikasi jenis-jenis generator listrik. Yang pertama ada generator DC atau arus searah, yang kedua generator AC atau arus bolak-balik. Di generator AC terdapat generator sinkron dan generator asinkron atau induksi. Yang kelima, apa itu generator sinkron dan asinkron? Generator sinkron adalah kecepatan rotor sama dengan kecepatan medan putar. Biasanya digunakan pada pembangkit listrik skala besar. Generator asinkron kecepatan rotor tidak sama dengan kecepatan medan putar. Sering digunakan pada turbin angin skala kecil. Pertanyaan yang keenam, generator yang umum digunakan untuk melayani listrik masyarakat. Generator AC tipe sinkron karena stabil, efisien, dan cocok untuk sistem jaringan listrik besar. Yang ketujuh, prinsip kerja generator listrik AC. Generator AC bekerja berdasarkan hukum induksi Faraday, yaitu perubahan fluks magnet pada kumparan menghasilkan tegangan bolak-balik. Yang 8, prinsip kerja generator DC. Generator DC menghasilkan arus searah dengan menggunakan komutator yang mengubah tegangan AC induksi menjadi DC. Yang ke-9, komponen utama generator listrik AC dan fungsinya. Pertama ada stator, yakni bagian diam yang mengeluarkan tegangan bolak-balik. Yang kedua, ada rotor, yakni bagian yang bergerak yang menghasilkan medan magnet yang menginduksikan ke stator. Yang ke-10, pertanyaan ke-10, komponen utama generator listrik DC dan fungsinya. Yang pertama ada armatur atau jangkar, tempat timbulnya GGL. Yang kedua, komutator sebagai penyarah arus. Yang ketiga ada brush atau sikat yang mengalirkan arus. Yang keempat ada kumparan magnet yang berfungsi untuk membentuk medan magnet. Yang ke-11, penjelasan istilah. Yang pertama ada eksitasi. Eksitasi itu yaitu pemberian arus listrik ke kumparan medan untuk menimbulkan medan magnet. Yang kedua, kumparan medan yang berfungsi, yaitu lilitan yang berfungsi menghasilkan fluks magnet. Yang ketiga, kumparan jangkar menginduksikan tegangan. Yang keempat ada brush yang berfungsi sebagai penghantar arus listrik antara komponen yang diam atau stator dan komponen yang berputar, rotor. Berikutnya ada penguatan sendiri, yaitu eksitasi yang berasal dari arus yang dihasilkan oleh generator itu sendiri. Dan yang terakhir, penguatan terpisah, eksitasi yang berasal dari sumber listrik luar seperti baterai atau generator DC kecil lain. Soal yang ke-12 yaitu perbedaan generator kutub dalam dan kutub luar. Kutub dalam berarti kumparan medan atau magnet di rotor dan kumparan jangkar di stator. Kalau kutub luar, kumparan medan magnet di stator dan kumparan jangkar di rotor. Berikutnya pada bagian yang B, yang soal yang pertama diketahui ABC 150, frekuensinya BC sama dengan 50 frekuensi. Persamaan tegangan generator
ET sama dengan 150 sin omega T volt. Dengan omega sama dengan 2V frekuensi dikali sama dengan 2V dikali 50 sama dengan hasilnya 100V radian per second. Pada yang A, grafik gelombang, yaitu amplitudonya 150 volt, pada periodenya T sama dengan 1 per frekuensi sama dengan 1 bagi 50, hasilnya 0,02 detik. Pada Vmax-nya 150 volt. Yang C, tegangan saat sudut A 390 derajat. 390 derajat sama dengan 360 derajat ditambah 30 menjadi sin 390 derajat sama dengan sin 30 derajat, yaitu 0,5. Tegangannya 150 dikali 0,5 sama dengan 75 volt. Yang D, tegangan saat waktunya 0,1216 detik. Omega T sama dengan 100V dikali 0,216 sama dengan 21,6V. Sin 21,6V sama dengan sin 0,6V. Hasilnya mendekati 0,951. Tegangannya 150 dikali 0,951 mendekati 142,7 volt. Yang E, tegangan saat ABC derajat. ABC-nya yaitu 150 derajat. Sin 150 derajat sama dengan 0,5. Yaitu tegangannya 150 dikali 0,5 sama dengan 75 volt. Yang F, tegangan saat T, yaitu T-nya, ABC-nya yaitu 150T. Omega T sama dengan 100V dikali 150 sama dengan hasilnya 15.000V. Sin dari 15.000V yaitu 0. Hasilnya 0 volt. Untuk G, tegangan rata-rata. Untuk gelombang sinus satu periode, tegangan rata-rata yaitu 0 volt. Yang H, tegangan efektif. Tegangan efektif sama dengan Vmax dibagi akar 2 sama dengan 2150 dibagi akar 2. Tegangan efektifnya mendekati 106 volt. Yang kedua, tegangan sesaat pada stop kontak. Jika voltmeter menunjukkan 150 volt, maka itu adalah tegangan efektif. Tegangan sesaat maksimum Vmax sama dengan tegangan efektif akar 2 sama dengan 150 akar 2. Vmax-nya mendekati 212 volt. Berikut pada bagian C, yang soalnya pada yang pertama, jenis beban generator dan penyebabnya. Ada beban resistif, disebabkan oleh komponen yang mengubah energi listrik menjadi panas atau cahaya. Contohnya itu lampu pijar, pemanas listrik atau heater, dan setrika. Berikutnya ada beban induktif atau L, disebabkan oleh lilitan kawat atau kumparan yang menciptakan medan magnet. Contohnya itu motor listrik, transformator, dan pompa air. Dan yang terakhir ada beban kapasitif atau C, yang disebabkan oleh komponen yang menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Contohnya kapasitor bank, kabel transmisi bawah tanah yang sangat panjang. Yang kedua, efek pada generator jika dibebani resistor murni. Jika generator dibebani resistor murni, maka tegangan dan arus sefasa, terus mengikuti perubahan tegangan secara langsung. Ketiga, daya yang diserap adalah daya aktif murni. Pada grafik sinus, puncak arus dan tegangan terjadi bersamaan. Terdapat pada grafik seperti berikut. Grafik sinusoidal dua gelombang, tegangan dan arus yang sefasa.
Yang ketiga, pengertian lagging dan penyebabnya. Lagging itu adalah kondisi di mana arus tertinggal terhadap tegangannya. Ya, penyebabnya itu yang pertama, beban bersifat induktif seperti motor dan trafo. Yang kedua, kumparan menyimpan energi dalam bentuk medan magnet sehingga arus tidak langsung naik. Seperti kita lihat pada grafiknya, arusnya tertinggal terhadap tegangannya. Arusnya yang kuning dan tegangannya yang biru. Yang keempat, pengertian leading dan penyebabnya. Leading adalah kondisi di mana arus mendahului tegangan. Penyebabnya yaitu beban bersifat kapasitif dan kapasitor yang menyimpan energi listrik dan melepaskannya lebih cepat. Seperti grafik yang kita lihat ini. Pada arusnya pada saat tegangannya 0, arusnya mendahului tegangannya yaitu 0,75. Yang kelima, prinsip kerja terbentuknya tegangan listrik 3 fasa. Tegangan 3 fasa terbentuk dari yang pertama, 3 kumparan stator pada generator. Yang kedua, kumparan dipasang dengan beda sudut 120 derajat listrik. Yang ketiga, saat rotor berputar, tiap kumparan menghasilkan tegangan sinus yang paling berbeda fasa 120 derajat. Hasilnya, tegangan RST yang seimbang dan daya lebih stabil dan efisien dibanding satu fasa. Yang keenam, cara agar sistem lagging menjadi sefasa. Untuk mengubah kondisi lagging menjadi sefasa dapat dilakukan yang pertama, penambahan kapasitor atau bank kapasitor. Yang kedua, kapasitor berfungsi mengimbangi sifat induktif beban. Yang ketiga, faktor daya meningkat mendekati cos alfa sama dengan 1. Yang ketujuh, nilai VR, PS, dan VT saat A 90 derajat diketahui. ABC-nya 150, A-nya 90 derajat. Yang A, tegangan pada R. VR sama dengan 150 dikali sin 90 derajat sama dengan 150 dikali 1, yaitu hasilnya 150 volt. Pada tegangan S, PS sama dengan 150 dikali sin 90 derajat dikurang 120 derajat sama dengan 150 sin minus 30 derajat. PS sama dengan 150 dikali minus 0,5 sama dengan minus 75 volt. Yang C, tegangan T. VT sama dengan 150 dikali sin 90 derajat dikurang 240 derajat. Hasilnya 150 dikali sin minus 150 derajat. VT sama dengan 150 dikali minus 0,5. Hasilnya yaitu minus 75 volt. Pada bagian D, yaitu bagian-bagian genset dan cara pemeliharaan genset. Bagian-bagian utama genset yaitu yang pertama ada mesin atau engine-nya. Yang kedua berfungsi sebagai penggerak utama genset, biasanya menggunakan bahan bakar solar atau generator. Yang ketiga ada generator atau alternator. Yang keempat mengubah energi mekanik dari mesin menjadi energi listrik AC. Yang kelima, sistem bahan bakar. Yang keenam, menyimpan dan menyalurkan bahan bakar ke mesin agar proses pembakaran berjalan stabil. Yang ketujuh, sistem pendingin. Yang kedelapan, mencegah mesin mengalami panas berlebih saat genset beroperasi. Yang kesembilan, sistem pelumasan. Yang kesepuluh, mengurangi gesekan antar komponen mesin agar tidak cepat aus. Yang ke-11, panel kontrol. Yang ke-12, digunakan untuk menghidupkan, mematikan, serta memantau tegangan, arus, dan frekuensi genset. Yang 13, baterai starter. Yang 14, digunakan untuk menghidupkan mesin genset.
Berikutnya adalah cara pemeliharaan genset. Pertama, mengecek oli mesin secara rutin dan menggantinya sesuai jadwal. Berikutnya, memeriksa bahan bakar dan filter. Berikutnya, mengecek tegangan dan frekuensi genset. Yang keempat, membersihkan radiator dan sistem pendingin. Dan terakhir, menjalankan genset secara berkala walaupun tidak digunakan. Dan di sini terdapat grafik tegangan keluaran genset. Grafik tegangan keluaran genset. Grafik pertama menunjukkan tegangan genset stabil di sekitar 220 volt terhadap waktu, yang menandakan genset bekerja normal. Pada bagian E, syarat dan cara kerja paralel generator. Syarat paralel generator. Agar dua generator bisa diparalelkan harus memenuhi: yang pertama, tegangan sama, frekuensi sama, urutan fasa sama, dan sudut fasanya sama. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, dapat menyebabkan lonjakan arus dan kerusakan peralatan. Pada cara kerja paralel generator, yang pertama, generator kedua dinyalakan tanpa beban. Yang kedua, tegangan dan frekuensinya disesuaikan dengan generator yang sudah beroperasi. Yang ketiga, setelah sinkron, pemutus atau circuit breaker ditutup. Yang keempat, beban dibagi antara kedua generator sesuai kapasitasnya. Dan bisa kita lihat pada grafik sinkronisasi generator paralel. Grafik sinkronisasi generator paralel, grafik kedua menunjukkan frekuensi generator masuk yang disesuaikan hingga sama dengan frekuensi sistem atau 50 Hz sebelum diparalelkan. Baik, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.